Timnas Indonesia dinilai berpeluang untuk bisa meraih kemenangan pada laga kedua mereka di Piala Asia 2023 kontra Vietnam. Hal ini diungkapkan oleh seorang ex-penggawa Timnas Indonesia, Manahati Lestusen. Dari informasi yang saya dapatkan, beberapa pemain inti mereka cedera. Ini sangat menguntungkan bagi Timnas Indonesia, kata Manahati. Secara kualitas, dengan adanya tambahan pemain naturalisasi, semakin membuat teman-teman kita percaya diri seharusnya, ia menambahkan. Nah, bagaimanakah peluang Timnas Indonesia kalahkan Vietnam? Gaung Patah merangkumnya untuk Anda. Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga kedua mereka di grup D Piala Asia 2023. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Jumat 19 Januari. Pada laga perdana mereka, kedua tim sama-sama menelan kekalahan. Indonesia kalah dari Irak, sementara Vietnam kalah dari Jepang. Dengan hasil tersebut, Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen sementara, sedang Vietnam berada satu posisi di atas mereka. Namun kendati berpeluang besar untuk bisa meraih kemenangan, Indonesia pantang jemawa. Menurut Manahati, skuad Garuda harus mewaspadai kuatnya mental penggawa Vietnam. Kalau kita lihat dari dulu mental mereka bagus. Ini sejak dulu, tutur Manahati. Manahati pun membandingkan soal mental bertanding Vietnam dengan Indonesia. Di Timnas Indonesia, persoalan mental kerap menjadi permasalahan sendiri. Ini yang terjadi kendala di Timnas Indonesia. Masalah mental. Kalau masih kosong-kosong masih aman mental kita. Tapi kalau sudah ketinggalan atau sulit cetak gol, mulai turun, ia menandaskan. 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa main sejak menit awal. Tekad meraih kemenangan diapungkan oleh Timnas Indonesia pada laga ini. Menurut pelatih Timnas Indonesia Sintayong, kemenangan lawan Vietnam merupakan roadmap skuad Garuda untuk bisa lolos ke 16 besar. Dengan target ini hampir dipastikan Sintayong akan mengutak-atik komposisi timnya. Pemain yang tak tampil bagus pada laga pertama lalu kemungkinan akan diganti. Dari analisis paling tidak 3 pemain yang akan diganti pada laga kontra Vietnam. Penggantinya adalah pemain-pemain yang duduk di bangku cadangan pada laga kontra Irak lalu. Siapa saja 3 penggawa skuad Garuda yang menjadi cadangan pada laga kontra Irak dan bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam? Sandy Walsh. Pemain cadangan pertama lawan Irak yang bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Sandy Walsh. Pada laga pertama lalu, pemain berusia 28 tahun ini baru masuk pada menit ke-88 menggantikan Rizky Ridho. Namun pada laga kontra Vietnam, Walsh kemungkinan besar bakal dipasang. Bisa jadi juga ia dipasang di posisi naturalnya sebagai bek sayap kanan, mengisi posisi yang pada laga pertama lalu diisi Asnawi Mangkualam. Hal tersebut tak lepas dari buruknya penampilan Asnawi pada laga pertama lalu. Laman SofaScore memberi ponten 5,7 kepada Asnawi dan menjadikannya sebagai pemain terburuk pada laga tersebut. Buruknya penampilan Asnawi ini disebut karena ia baru pulih dari cedera. Namun, apapun alasannya, tentu Sintayong ingin menyegarkan posisi bek sayap kanan di timnya. Dimas Derajat. Pemain cadangan lain yang menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Dimas Derajat. Pemain berusia 26 tahun tersebut bisa menjadi andalan skuad Garuda untuk membobol gawang Vietnam. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan pada laga kontra Vietnam. Demi tujuan tersebut, tentu mereka harus bermain lebih agresif untuk mencetak gol. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk bermain lebih agresif adalah memasang Dimas Derajat. Pada laga pertama lalu, Dimas sempat dipasang. Ia bermain mulai menit 76. Menggantikan Rafael Struijk, waktu itu secara statistik penampilannya lebih baik dari Struijk. Pada laga kontra Vietnam, Dimas bisa dipasang sebagai sosok target man di lini depan Indonesia. Selain itu, jika memainkan skema 3-5-2, pemain Persikabo 1973 tersebut, Dimas bisa dipasangkan dengan Rafael Struijk, dengan Dimas Derajat sebagai target man dan Struijk bermain di belakangnya. Sain Patinama.
Nama terakhir dari daftar pemain cadangan yang bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Sain Patinama. Pemain berusia 25 tahun tersebut bisa menjadi andalan di sektor bek sayap kiri Indonesia saat menghadapi Vietnam. Pada laga pertama, Pratama Arhan yang bermain sebagai bek sayap kiri sejatinya tak bermain buruk. Pemain 22 tahun ini bahkan menjadi salah satu pemain belakang Indonesia dengan catatan statistik terbaik pada laga tersebut. Namun Sintayong tentu ingin melakukan penyegaran di timnya, apalagi Patinama juga memiliki agresivitas lebih baik ketimbang Arhan. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan khusus bagi Sintayong dalam memainkan Sain. Timnas Indonesia masih punya segudang pekerjaan rumah. Timnas Indonesia wajib berbenah total jelang laga kontra Vietnam pada lanjutan Piala Asia 2023. Pasalnya skuad Garuda julukan Timnas Indonesia dinilai masih memiliki seabrek pekerjaan rumah yang harus dituntaskan jelang laga tersebut. Yang jelas PR kita itu masih banyak untuk bisa menang lawan Vietnam, kata pengamat sepak bola Justinus Laksana dalam kanal YouTube-nya. Vietnam itu bagus di ball possession di level Asia, sambungnya. Menurut Justin, salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan tersebut adalah ketenangan kala menguasai bola. Ketenangan ini yang tak tampak dalam permainan timnas Indonesia pada laga sebelumnya kontra Irak. Harus lebih tenang, harus bisa pegang bola, intinya di situ. Sementara Vietnam itu cukup bagus untuk pegang bola, papar Justin. Apakah kita bisa atau enggak? Saya tidak tahu, ia menambahkan. Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga kedua mereka di grup D Piala Asia 2023. Pada laga perdana mereka, kedua tim sama-sama menelan kekalahan. Indonesia kalah dari Irak, sedangkan Vietnam kalah dari Jepang. Dengan hasil tersebut, Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen sementara, sedangkan Vietnam berada satu posisi di atas mereka. Lebih lanjut, Justin menilai bahwa Indonesia sejatinya sudah menunjukkan perkembangan permainan pada laga kontra Irak. Namun, menurut ex-pelatih timnas futsal Indonesia ini, ada sejumlah kelemahan yang masih kerap tampak pada laga tersebut. Kala menghadapi Irak, para penggawa timnas Indonesia kerap kehilangan bola. Mereka kerap gagap ketika harus menghadapi pressing ketat dari pemain lawan. Selain itu, kita kurang bisa kontrol the ball. Kalau ada salah satu pemain yang nge-press, yang lain nggak ikut nge-press, maka nggak kompak, kata Justin. Rekor buruk Sintayong melawan timnas Vietnam. Sintayong dihadapkan pada rekor buruk jelang laga timnas Indonesia vs Vietnam. Sebab dari 4 kesempatan berjumpa The Golden Star, pelatih 53 tahun itu selalu gagal menang. Setelah kalah dari Irak, timnas Indonesia akan bersua Vietnam pada matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Sama seperti Indonesia, Vietnam juga kalah pada matchday pertama. Pham Tuan Hai dan kolega menderita kekalahan dengan skor 2-4 saat berhadapan dengan Jepang. Dengan latar belakang tersebut, Indonesia dan Vietnam harus saling mengalahkan jika ingin membuka peluang lolos ke 16 besar. Hanya saja Indonesia dihadapkan pada catatan buruk. Timnas Indonesia tidak pernah menang lawan Vietnam pada 6 laga terakhir. Dari 6 laga tersebut, 4 laga diantaranya berada di bawah kendali Sintayong sebagai pelatih. Sebagai catatan, rekor pertemuan yang dihitung adalah pertandingan pada level senior. Sintayong yang mulai bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2020. Pertemuan pertamanya dengan Vietnam terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Indonesia kalah dengan skor 0-4 dari Vietnam pada Juni 2021. Setelah itu Sintayong 3 kali berjumpa Vietnam pada ajang Piala AFF. Pada 3 laga tersebut, Indonesia 2 kali imbang dan sekali kalah. Sintayong harus berpikir keras jelang duel lawan Vietnam. Sebab selain belum pernah menang, Indonesia juga tidak mampu bikin gol pada 4 pertemuan terakhir lawan Vietnam. Padahal pada periode Sintayong sudah mencoba beberapa kombinasi penyerangan yang berbeda. Mulai dari Kusedaya Hariyudo, Ezra Walian, hingga Dendi Sulistiawan. Dianggap senjata rahasia, timnas Vietnam ketar-ketir dengan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Timnas Vietnam melihat lemparan ke dalam Pratama Arhan sebagai senjata rahasia bagi timnas Indonesia. Bahkan pelatih Philippe Troscher bahkan dilaporkan bakal punya antisipasi khusus untuk situasi itu. Bagi Vietnam juga Indonesia, pertemuan ini punya arti penting. Sebab melihat persaingan di grup D dan hasil pada matchday pertama, pertemuan ini bakal menentukan langkah ke babak 16 besar. Bagi Vietnam, laga melawan Indonesia tidak asing lagi, karena sama-sama berasal dari regional ASEAN. Kedua tim sangat sering berjumpa baik pada level usia maupun senior. Indonesia bukan lawan asing bagi Vietnam. Karena hal itu, dikutip dari Soha, pelatih Philippe Troscher sudah memetakan seperti apa kelebihan kubu Indonesia. Troscher melihat Indonesia punya senjata rahasia yang bisa merepotkan. Senjata yang dimaksud adalah lemparan ke dalam Pratama Arhan.
Pemain 22 tahun itu bisa melepas lemparan layaknya crossing bola mati. Trosser punya pengalaman menghadapi lemparan ke dalam Pratama Arhan di SEA Games 2023 lalu. Saat itu lemparan ke dalam Arhan menjadi awal gol Komang Teguh dan Marcelino Ferdinand. Vietnam pun kalah 2-3. Selain pengalaman di SEA Games 2023, ada hal lain yang membuat Trosser ekstra waspada pada lemparan ke depan Pratama Arhan. Hal tersebut adalah tinggi badan pemain Vietnam dibanding Indonesia. Vietnam kehilangan banyak pemain tinggi mereka karena cedera. Duan Van Hau, Quek Ngo Chai, Nguyen Hong Duc, dan kiper Dang Van Lam yang diandalkan untuk duel bola absen tidak bisa bermain di Piala Asia 2023. Vietnam adalah tim dengan rata-rata tinggi badan terendah di Piala Asia 2023. Sementara Indonesia punya Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Rizky Ridho yang cukup tinggi. Mereka memanfaatkan umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan.